Di zaman kita sekarang tuh nggak kayak Rasulullah SAW yang kerjanya orang berangkat tuh duha, pulang asar. Majority of them. Kita sekarang di Jakarta orang dapat kerjaan aja udah alhamdulillah. Bukan Jakarta aja mungkin ya, di mana-mana gitu. Ini kebetulan karena kita di sini aja gitu ya. Maksudnya udah dapat kerjaan aja tuh udah alhamdulillah. Bagus kalau bisa punya kerjaan yang flexible working hours, bisa punya waktu lebih sama keluarganya. Tapi nggak semua orang punya privilege untuk memilih itu. Ada orang-orang yang memang dia kerja dari subuh sampai malam, nyampe rumah baru jam 10. Sehingga untuk mengharapkan bahwa kan kamu juga punya tanggung jawab mendidik anak, nih bagian kamu, aku 2 jam, kamu 2 jam, nggak bisa. Karena beda proporsinya kan ya, dan situasinya memang tidak ideal. Sementara ibu, dia tanggung jawabnya apa? Ini ibu spesifik ya, dia mengandung, dia melahirkan, dia kemudian kita mengandung, kita melahirkan, kita menyusui, kita mendidik anak. Kita tidak diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Itu borderline yang kemudian harus dipahami. Sehingga tidak boleh ada anak yang terlalaikan karena dua-duanya bekerja. Terus kalau gitu, apakah para perempuan gak boleh bekerja? Boleh. Tujuannya adalah untuk beramal solih. Mau laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Begitu banyak hak di dalam Islam, ya, untuk laki-laki dan perempuan itu yang sama kok. Jadi sebelum para feminis kemudian mengatakan, kita harus ada equality dan sebagainya. Islam sudah memperjuangkan itu lebih dari 1400 tahun yang lalu. Perintah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. It goes for both men and women. Laki-laki maupun perempuan. Perintah untuk menjadi khalifatullah, pemimpin, penjaga, pengganti generasi dan pencetak generasi berikutnya. Again, it is for both men and women. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bukan hanya laki-laki menjadi khalifah di atas muka bumi Allah. Lalu kemudian peranan untuk senantiasa menuntut ilmu. It goes for both men and women. Again, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perintah untuk beramal solih, bermanfaat bagi orang lain. Itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Tapi perintah untuk mencari nafkah itu tidak pernah diberikan untuk para perempuan. Dibolehkan dalam kondisi apa? Kondisi terdesak. Ya, mendesak ketika misalnya dalam kondisi orang tuanya sudah renta, tidak bisa bekerja lagi, adik-adiknya harus makan, adik-adiknya harus sekolah, gak ada lagi yang bisa bekerja, maka dia bekerja dengan niat mencari nafkah. Mudah-mudahan itu jadi pahala yang terbaik untuk muslimah tersebut gitu ya. Tapi dalam kondisi umum gitu ya, kita tidak diwajibkan mencari nafkah.